selamat nih. Iya. Ketemu lagi dengan kita ciri-ciri dan salah satu ciwo hits di Semarang, yaitu kita lagi-lagi kita membahas untuk kalian semua yang berkecimpung di dunia persalesan, yaitu No Sales No Business by Tony Sartono. Cuman kali ini kita mau ngebahas tentang biasanya tuh ini pasti saya yakin banget dialami oleh semua sales yang ada di seluruh dunia ya, yaitu konsumen yang selalu bilang saya titip dulu ya mbak, monggo silakan dicobakan. Ya kalau misalnya dari aku sendiri itu temanya kan intinya itu adalah bagaimana cara kita istilahnya mengatasi keberatan ya kan ya, karena pastinya saya nggak bilang mutlak atau kayak gimana, tapi pastinya itu kita pernah ditolak apapun itu ya, apapun itu jadi soal percintaan pastinya ya kan. Cowok biasanya kan percintaan. Nah, jangankan soal hubungan manusia sama manusia antara jual beli aja kita seringkali ditolak ya kan. Nah, kita nggak bisa, apalagi kita lagi orang sales, nggak mungkin nggak menghadapi hal tersebut, itu pasti. Biasanya kalau ditolak itu kan ada, kalau yang berdasarkan story aku ya, itu ada orang yang menolak karena mungkin dari harga, tapi mereka mengenali dia apa ya, gitu kayak menutupi gitu loh, bukan dari saya diskusikan dulu ya mbak. Ya betul, kayak gitu kan ya. Terus habis itu biasanya setahu aku selain harga, mereka juga ada yang mungkin dari produk. Misal kalau di aku sendiri itu kan kalau kita kaku ya PVC gitu kan, ada orang tuh saya nggak mau yang PVC kak, saya mau yang kertas. Nah kayak gitu loh, ada produk satu sama produk lainnya untuk dibanding. Nah biasanya ciri-ciri keberatan seperti itu sih yang paling sering kan ya. Terus kalau misalnya solusinya harus kayak gimana? Misal kalau dari aku sendiri itu aku harus nyiapin skrip keberatan tersebut. Paling nggak kan kita dari keberatan klien itu kan pasti tahu nih apa saja sih paling nggak garis besarnya. Tadi kan yang paling besar ya, nanti kita berapa lagi aja. Kalau dia kan pilih produk sama price listnya tadi. Nah bagaimana sih caranya kita bisa menembusi atau paling nggak alasan-alasan mereka itu kita tangkas dengan apa? Itu sih. Nah kalau dari aku biasanya membuat sales script. Di sales scriptnya tersebut biasanya kalau di aku ketika mereka menanyakan harga atau produk tadi itu kita juga bagaimana yang kita langsung selesai menjawab. Dari situ itu akan ketahuan. Misalnya nih, kak harganya berapa? Kayak gitu kan. Kita udah diikutin harga sekian gitu. Dia lama gak ada kabar bola atau seperti apa. Pokoknya jedanya cukup lama lah ya. Dan dari situ aku biasanya nanyain sih, kalau misalnya belum tahu budgetnya berapa. Kemudian kalau misalnya kayak misalnya dia nggak mau bikin budget ya, oke kak kalau boleh tahu pemakaiannya dipakai kapan sama kapan. Nah paling nggak kita sudah punya solusinya. Misal nih kalau dia bilang, oh dipakainya tanggal sekian kak, kan nggak mungkin kalau misalnya dia nggak memutuskan di momen itu kejadian kayak misalnya ini saya butuh nanti tanggal 20 ya kak gitu. Nah sekarang udah tanggal 15, berarti kan harusnya tanggal 17 dia harus deal kayak gitu kan. Nah itu biasanya dari situ sih, jadi dari kita antisipasinya adalah sales script. Kalau aku sih kalau menurutnya lagi sih soalnya aku itu memang kalau mendengar siapa dari lain itu kayak beli informasi gitu ya, tahu apa sih yang dibutuhkan sama masalah itu yang kita review juga kita juga ya. Nah itu kan kita sebagai sales itu sendiri kan harus tahu kadang kan customer itu udah benar-benar produk ini gitu. Jadi ada dengan penawaran yang mungkin dia carinya modelnya yang seperti ini, tapi dengan ditawari yang lain dia bisa jadi karena kembali kualitas. Dan biasanya kalau yang banyak kita gitu karena memang ketemu sama yang lebih murah, ketemu sama yang lebih bagus, jadi pasti bisa sendiri karena secara bisa lebih sama produk itu jadi akan produk itu kan yang biasa memang kita Kalau dari aku ya, kalau untuk prospek itu memang satu yang saya Mbak Dina tadi, mungkin dari budget atau dari produk. Kedua itu terkadang dari customer itu dia kesini itu bukan sebagai customer tapi sebagai reseller atau enggak perantara atau enggak vendor atau enggak apa ya, broker ya.
kadang dia harus konfirmasi prospek lagi, customer-nya lagi. Nah, itu dua mungkin seperti itu ya. Terus ketiga, ya mungkin memang kalau seperti itu dia pasti tetap butuh perbandingan. Terus mungkin juga dari manajemen purchasing harus dapat persetujuan dari mungkin dari adminnya atau dari atasannya seperti itu. Terus dari purchasing pun kadang dia nggak tahu kebutuhannya bagian mana itu seperti apa yang harus disetujui atau apa yang dibutuhkan dan dibutuhkan sesuai dengan aplikasi yang dia butuhkan seperti itu. Jadi dia harus konfirmasi bagian tekniknya lagi atau enggak kemana. Nah, hal seperti itu mungkin kita memang ngasih waktu dulu ya. Jadi memang mungkin kalau dia bilangnya nanti saya nunggu konfirmasi dari pihak teknik atau apa ya, mungkin misalnya tidak ada kabar mungkin kita juga follow up lagi, sudah dapat kebutuhan yang lain saya apa belum, atau mungkin dengan harga segini apa masih ada yang kurang cocok atau apa, mungkin kita prospek ulang lagi ya, kita lagi kalau kita dapat kabar seperti itu. Tapi kalau untuk personal ya kan datang ke sini mungkin satu kalau ada penolakan ya kita bayarnya budget ya, mungkin dia budget tidak memadai untuk benar-benar dia beli misal printer ini dia budgetnya hanya 900, kita ready stoknya yang sesuai kebutuhannya dia 1.100, itu kan memang di luar budget dia. Mungkin dia menutupnya mungkin saya koordinasi ke saya atau anak saya dan lain-lain. Cuma ya mungkin kalau pas kita belajar nggak setuju terus dia pergi di lain waktu ada promo ya, mungkin kita bisa follow up lagi. Ini ada promo, mungkin ada potongan dari harga yang kemarin lagi. Itu sih sebenarnya bisa juga dari mungkin kita kasih bonus biar dia kalau beli segini bisa dapat beli seperti ini, jadi nggak terlalu merugikan kita. Jadi antara 900 ke 1.100 itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Mungkin plus nanti kita kasih promo itu tadi ada mungkin free label atau free pass-through, mungkin dia lebih tertarik. Kalau memang dia tetap tidak mau ya mungkin itu memang dia satu membagikan yang lain atau membagikan harga yang lain, dan mungkin juga memang belajarnya memang segitu aja. Itu mereka memiliki untuk persepsi penolakan masing-masing. Cuma kalau menurut saya penolakan harga, penolakan budget, terus penolakannya kantor itu menurutku adalah yang paling sering ya, dan itu masih bisa dicari celahnya. Tapi penolakan terberat kalau menurut pengalaman pribadi adalah ketika konsumen existing yang sudah beli di kita, tapi dia itu sudah nggak mau dibeli di kita karena dia kecewa dengan pelayanan kita, kecewa dengan produk kita, kecewa dengan pengiriman kita. Nah, ini adalah menurut penolakan tersulit, dan gimana caranya menurut Mbak Rina nih sebagai yang paling lama ya, sebagai seorang sales, gimana belum selesai tadi? Saya sampai di situ. Bagaimana caranya kita mengatasi penolakan terhadap konsumen existing yang sudah terlanjur kecewa dengan kita, padahal itu bukan yang kita istilahnya baru lah di suatu perusahaan, tapi dengan konsumen dengan sales yang sebelumnya itu gimana? Mungkin Mbak Sama pernah nggak ngalamin seperti itu? Nah itu gimana Mbak Rina? Ini kalau misalnya dari pengalaman aku sendiri ya, karena memang kita kan nggak memungkiri kalau misalnya dalam di dunia penjualan ataupun sales itu pasti nanti sales ya, kalau misalnya ya itu nggak mungkin enggak, itu pasti. Jangankan di dalam kita yang mungkin kita berjualan di dalam bisnis yang mungkin kita sering tahu hotel, itu purchasing-nya juga beberapa kali ganti kok kayak gitu. Jadi kan hal yang ibaratnya nggak 1 tahun ataupun bertahun-tahun misalnya cuma itu, kecuali memang intinya itu ya. Ya sih. Jadi aku pernah kayak gitu. Jadi ini pengalaman pribadi waktu itu memang bukan saya yang berarti saya sales baru seperti sama kayak gitu kan. Kemudian sales yang lama ini telah mengecewakan orang tersebut kan. Hal pertama yang saya lakukan adalah memang waktu itu saya kenalan dengan ibu karena maaf Pak, saya kemudian beberapa karena sales yang sebelumnya itu sudah di-share beberapa sudah tidak
tahu mengerti terkait dengan dan sebagainya. Kemudian ketika kita tawari pastinya kan ya, kemudian dia menyatakan kekecewaan itu. Nah, kalau dari aku itu mencari tahu, ibaratnya kayak gini, kekecewaannya gimana sih? Dia pengiriman kah? Atau dari kitanya salesnya yang lama itu kah, yang koordinasinya kah? Atau dari teknisinya atau dari mana? Presiden misalnya. Ketika sudah tahu, misal selama ini terjadi sama saya itu adalah salesnya. Oh, mbak, kemarin tuh kayaknya gini banget, giliran ada, kalau giliran ada kita nggak beli aja, kalau sempat. Tapi ketika kita komplain, itu seluruh rasa banget semuanya. Nah, itu kan berarti layanannya ini. Nah, itu aku selain mengunggulkan diri sendiri, itu aku paling nggak mengkonfirmasi bahwa Pak, sekarang ini kan sudah dengan saya, dan saya sudah tahu nih kendala Bapak sebelumnya. Insya Allah kalau kita sudah paham kendalanya kemarin apa, nggak mungkin apa kita kejadian kedua kalinya. Itu kalau face to face telepon ya. Nah dari situ biasanya mereka, yaudah mbak nanti kalau misalnya ada ukuran lagi, saya akan coba bagaimana. Nah itu selain kita branding diri kita sendiri, kita juga memperbaiki hal yang sudah terjadi kemarin. Sebenarnya kan beda orang beda loh layanannya apa. Tapi aku pernah juga kejadian hal yang serupa kayak gitu, tapi dia benar-benar udah kecewa sama namanya PT kita. Ya, itu. Nah, bukan salesnya ya yang kecewa, tapi perusahaannya. Karena saya sudah ngomong siapapun salesnya, saya sudah ngomong. Berarti kayak gini. Itu kan berarti kekecewaan yang mendalam ya. Nah, kalau misalnya kekecewaan yang mendalam ini, yang berikutnya yang saya lakukan adalah kunjungan. Kunjungan itu ketemu bapaknya. Kemudian kita bawa, bukannya kita nyogok ya, tapi paling kayak kita memberikan. Gitu. Pak, mohon maaf sekali ini kita sajikan untuk Bapak atau Ibu. Mohon maaf ini bukan kita menyogok dan sebagainya, tapi tulus ikhlas kita memberikan. Tapi pernah kayak gitu. Itu pernah kita lakukan karena memang poin pertama adalah dia customer yang terutamanya ya, dia customer yang VIP ya gitu terbesar di kita. Ternyata dia melakukan kekecewaan, dia ibaratnya ini customer yang udah titip berkali-kali dan salesnya otomatis kan dari kami ini. Menurut dia itu salesnya sama aja gitu. Itu paling sulit, itu memang saya yakin itu memang paling sulit ketika kita merangkak. Tapi memang ketika kita berdua dan kita memberikan sesuatu, kita bukan berarti menyogok ya, tapi memang permintaan tulus, maaf kita Pak, mohon maaf sekali ini saya tulus loh Pak, kita ibaratnya Pak saya ini yang tulus nih Pak, kayak gitu. Masa sih nggak diberikan kesempatan lagi gitu. Ya memang tidak bisa langsung ya, tapi dengan percakapan face to face tersebut dan yang tulus yang kita kemudian kita tambahin misal ada buku ABCDEF kayak gitu, saya nggak masuk buku gitu Pak, tapi paling enggak tolonglah jadikan saya yang kedua. Itu yang saya lakukan. Dan waktu itu akhirnya yaudah deh Mbak, saya coba, saya kasih kamu kesempatan lagi, tapi janji ya sama kayak gitu. Nah itu dari situ sudah kita harus hati-hati karena kita ibaratnya kan effort ya untuk dapetin dia lagi, effort kesempatan itu enggak? Effort gitu. Udah dari telepon kita di reject, nah ketemu dia aja susah, ya kan mau harus ketemuan dengan nama kita bukan nama perusahaan. Itu sih mungkin kalau pengalaman aku yang bisa aku sharingkan di sini. Kalau untuk penolakannya benar-benar susah. Yang sudah bukan konsumen baru ya, tapi konsumen eksis. Iya. Konsumen nggak? Kalau aku kemarin cuma itu aja sih yang kayak pelayanan sih. Terus begini kan pas ada kalau misalnya di salah support yang bisa bukan support di salah sebelumnya juga pernah alhamdulillah pelayanan kesalahan sebagainya. Mungkin aku bantu kalau jadi kayak pertama misalnya aku kurang akses call, nah itu jadi di situ aku bantu gimana sih caranya biar aku bisa akses call. Jadi saya kalau ternyata sampai jadi akses call ternyata sampai itu bisa dibantu. Aku masih itu aja sih. Karena menurutku fast respon di sini itu bukan saya butuh ini sekarang harus sekarang juga itu enggak, tapi konsumen itu lebih butuh ke sebentar ya Bu, ditunggu sebentar ya Bu, ini karena sudah malam jadi belum bisa memberi jawaban, baru bisa dibantu besok nggak apa-apa ya. Itu aja konsumen juga sudah lega banget gitu loh. Makanya ini penting banget peran di sini sebagai Mas JJ sebagai teknisi support. Fast responannya nih ya, itu adalah unsur penting terhadap sales yang ada di depan. Nggak mau ambar deh kamu, ya cepet istilahnya di depan karena butuh omsetku, tapi teknisimu lama kayak gitu. Itu
berarti kamu ngebunuh dia dari belakang, gimana gitu. Jadi untuk mendapatkan new customer itu memang nggak gampang. Tapi untuk mempertahankan konsumen menghadapi penolakan dari konsumen existing itu menurut saya juga nggak lebih mudah daripada untuk mendapatkan atau untuk menghilangkan penolakan dari customer. Itu sih ya. Jadi penolakan di sini intinya adalah semakin kita tahu keberatan konsumen itu seperti apa, maka kita akan dengan mudah untuk menutup penjualan. Jadi semakin cepat deal nih Kak, asalkan kita bisa tahu keberatan konsumen itu gimana sih. Jadi konsumen itu hanya cukup dikasih 2 pilihan aja. Tapi memang tidak semua konsumen bisa diperlakukan seperti itu karena kebanyakan orang Indonesia kan kalau nolak itu halus lah. Ini yang susah juga nih. Karena konsumen nggak semuanya mau belak-belakan ngomong keberatannya apa atau gimana. Dan kalaupun itu misalnya customer sudah kecewa dengan brand ya, itu misalnya kita selalu respon atau dia di produk yang brandnya dia sudah jelek gitu ya. Jelek, terus dia respon terus apa, takutnya itu bombernya ke perusahaan kita sebenarnya. Jadi saya pernah mungkin rekan-rekan juga pernah dengar ya, mungkin di tahun 2020 ke bawah itu ada sebuah produk yang dia iklannya itu spill aja apa namanya nggak tahu. Jadi gambarnya iklan di TV, iklan di mana-mana pun itu gratis 3 tahun. Monitor setiap pas monitor dia yang bukan Samsung. Bukan. Iya. Nah itu 3 tahun kan dia iklannya, terus ketika ada customer yang komplain ini kok ini, terus dia jadi respon dan tidak ditanggapin, terus itu dari dia medianya dia bilang itu kan termasuk garansi. Nah itu jadi bomber juga dia. Akhirnya karena dia orang punya itu semuanya bisa semua. Akhirnya masuklah ke pola, jadi dia mungkin langsung down. Karena kadang itu ya, ini semua perusahaan sih mungkin ya, yang disondingkan ke tim sales untuk mendapatkan penjualan sama yang disondingkan mungkin ke tim bagian servis itu beda. Jadi si sales ini seolah-olah diberi senjata yang manis-manis untuk mendapatkan penjualan, tapi realisasinya di belakang itu nggak sesuai. Ini yang bahaya. Jadi semoga tidak terjadi di workshop ya. Jadi sales itu sales yang mulutnya manis di depan cuma untuk sekedar mendapatkan penjualan itu memang banyak, tapi sales yang membantu sampai selesai, sampai bahkan sudah selesai penjualan tapi masih tetap bergantung itu aja. Ada yang mau mereka lagi konklusi? Ya sih, berarti kalau misalnya kayak kita kan sales sama dan pasti ketemunya penolakan yang sama dengan kalau pilih percaya dinama atau kita itu sama dengan kayak petinju yang wajib harus ditinju itu poinnya. Jadi kalau misalnya sales nggak ketemu sama penolakan ya itu sales. Kalau sales nggak ketemu penolakan berarti salesnya nggak kerja. Bener nggak? Bener. Jadi gimana kalau itu nggak tahu punya calon prospek nggak punya konsumen Jadi kayak gitu, itu satu pesan yang mungkin bisa kita notice dengan diri kita bahwa penolakan itu bukan hal yang membuat kita sakit hati, tapi penolakan itu adalah hal yang sebenarnya sudah biasa terjadi. Itu adalah makanan kita sehari-hari. Jadi itu sih yang bisa saya sampaikan untuk tulisannya. 10 orang yang di follow up Mbak Safa biasanya kan ada call out sehari itu 10 sampai 15 ya, dari 10 sampai 15 yang kita telepon aja kadang semuanya nggak respon atau kadang cuma 1-2 yang respon. Berarti kalau sehari dia harus dapatkan 10 orang respon, berarti Mbak Safa harus telepon 15 kali 10, 150 orang ke sini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua sales yang ada di Jangan lupa follow, like, subscribe, komen Smiley University dan podcast. Bye-bye.